Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa usolli wa nusolli wa nusallimu ala hadzal nabiyil azim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita mencoba pada malam hari ini untuk sama-sama mempelajari awal daripada surat Al-Baqarah. Disebut dengan surat Al-Baqarah karena di dalamnya ada beberapa ayat yang menerangkan tentang sapi betina, yang para jamaah mungkin sudah tahu ceritanya bagaimana Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, siapa yang membunuh orang yang sudah mati. Jadi minta supaya yang mati itu dihidupkan. Itu cerita yang ada di dalam Al-Quran. Jadi memang nama surat itu bisa diambil dari awal daripada ayat itu, seperti Ar-Rahman yang ulun baca tadi, maka disebut dengan Ar-Rahman. Ada juga yang di tengah-tengah ayat, ada tengah-tengah surah Al-Quran. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ibtada'at as-surah al-karimah bidzikri awsafil muttaqin. Surat Al-Baqarah yang mulia ini maksudnya datangnya dari Allah. Jadi mulianya Al-Quran itu dari Allah. Jadi bukan Qur'annya itu yang mulia, kertasnya itu. Kertas apa saja sih boleh. Bahkan dulu juga dari kulit binatang, kemudian ada juga yang pelepah kurma disusun, kemudian ditulis di atasnya. Tentu pada tempo dulu, pada masa Rasul, tidak sama hurufnya dan tidak sama juga barisnya. Jadi mengalami sebuah perkembangan. Dulu kada begigi, kemudian digigii gitu nah. Barisin itu kada begigi wae, digigii. Titik kayak itu juga kada ada titiknya, lalu dititiki, dititiki. Seperti itu. Ditulisi ini ayat ke-1, kedua. Dulu udah ada tanda-tanda berhenti, wakaf apa nggak ada, lalu diberi supaya nyaman. Bahkan sekarang nyaman lagi, ada suara. Jadi begitu ada pulpennya itu anukan ke kertasnya bersuara sudah. Walaupun seorang kan bersuara. Nah, harap kalau atau kalau usah pakai full pen, begitu ditekan, di download, nah
Kau ada mendengarkan. Nah, jadi amat sangat mudah. Tidak perlu membawa Quran banyak, cukup membawa ini. Jadi perkembangan. Ya tinggal bagaimana kita mensikapi. Ada juga sih orang yang kadang mau pakai medsos, media sosial HP. Anu jar, banyak pornonya nih. Dasar seorang ya bukan yang porno. Seorang kadang ada juga. Jadi segala sesuatu itu tergantung seorang juga. Dasar seorang juga hendak keluar nang itu. Jadi kita yang mensikapi urusan-urusan dunia itu kan kita, Pak. Alif Lam Mim. Jadi kalau tadi sih Allah menggambarkan tentang di awal surat ini sifat-sifat orang bertakwa. Gimana supaya memang Al-Quran itu nggak bisa dilaksanakan ya. Tidak mungkin orang itu yakin dengan Al-Quran kalau orang itu memang tidak bertakwa. Berat. Wong kita saja yang sudah kenal Islam kadang-kadang kada yakin lawan Quran, coba. Itu bisa kafir loh, Pak. Jadi kalau ada sesuatu yang ragu itu segera kita mencari pemahaman supaya kita tidak salah sangka terhadap Allah, tidak salah sangka kepada Al-Quran. Jadi kita harus Quran itu harus diyakini. Nggak boleh diragukan satu ayat saja, itu sudah menjadikan diri kita menjadi kafir. Aku kadakat 7 ayat nang ini nah ujar bebinian, aku kadakat 7 nah ayat nang lelakian nih kawak bebini 2 ya 3 4 nah. Nyaman lagi kada tiba tapas baju laki ya. Kalau ibu-ibu kada pintar ya kalau Pak jakanya pikir itu nah begitu nyaman, kadang menyangga 4 hari nggak datang sekali, besok pulang nah. Nyaman santai di rumah, tapi binian kan mau Bang, kadai bebini. Jadi itulah gambarannya. Jadi kadang-kadang ada yang seperti itu, jaka kada depan nang itu ya. Ya ndak, itu sudah diteliti kok Pak, sudah diteliti. Ada seorang mahasiswa meneliti tentang poligami itu, dibandingkan seperti kehidupan tikus. Ada tikus jantan sekong digabung lawan tikus betina 4. Di sebelahnya ada tikus betinanya 1, tikus jantannya 4. Evian bisa menyimpulkan itu. Sekalinya baik nang jantannya sekong itu berkumpul lawan betina tikus nang 4, rukun buannya. Oke. Nah sementara nang bebiniannya sekong, lakiannya 4, mati betinanya. Kan Pak, bayangkan tuh. Artinya bahwa hukum Allah itu pas saja kayak itu nah. Lelaki itu buai kawak membagi cinta. Nah. Kawak aja membagi. Ini gak dipercaya, ini Allah Ta'ala kok gak dipercayai. Maksud ulun begitu. Ini duit kada pati ada, hendak yo kawin. Ada pintar yo laki. Mongko sinang bini 1 orang aja kada kakaruan. Ada 4 lah pulang. Senang bini sekong aja sembahyang berjamaah kada sawat. Mungkin bini lebih dari itu. Mungkin begitu, tapi tidak bisa juga kita jadikan alasan untuk itu. Ya namanya orang tidak suka terhadap Islam itu kan banyak, jadi mencari kejelekannya. Tapi ya kalau dihitung-hitung ya, katakan orang Muslim di Buntuk ini yang bininya 2 itu kan bisa dihitung dengan jari ya. Kalau Bang kita hitung nah siapa di Buntuk nang bininya 2, buan Muhammadiyah lo siapa nang bininya 2. Nah ada ya tuliurnya jangan ada.
Ngasih turun walaupun hukum itu ibu terbuka, tapi tidak tentu lalu kita begitu saja melaksanakan, karena tanggung jawabnya juga berat, tidak mudah gitu. Kita itu persoalan tanggung jawab itu mau nuruti liur apa ada betitikan, nah itu harus. Jadi begitu. Wabtada'a as-suratu bil hurufil muqatta'ah. Wabtudi'a surah, dan dimulainya surat ini dengan huruf-huruf yang sendirian, yang terpotong. Artinya tidak berharokat kayak itu nah. Tidak merupakan sebuah kalimat, tidak. Kalau dalam bahasa kata itu kalimat, Pak. Al kalimah kalau kita kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu al jumlah gitu. Ya, ana adhabu ila suq, aku pergi ke pasar. Nah itu disebut dengan al jumlah di bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Nah kalimat itu satu kata, sementara dimulai dengan huruf, yakni alif lam mim. Dan banyak di dalam Al-Quran itu yang kalau orang ahli-ahli tafsir sih bisa menyebutkan. Kalau ulun ya alif lam mim, ha mim, alif lam ro, nah Yasin, Toha, Nun, Sod gitu dan lain sebagainya. Jadi walaupun tidak semuanya surat selalu dimulai dengan huruf yang sendirian atau huruf yang al-muqatta'ah yang terpotong-potong sehingga tidak memiliki sebuah makna. Walaupun ada orang yang umpamanya Yasin, mereka menyebut itu nama dari Nabi Muhammad. Ada. Walaupun Rasulullah, para sahabat tidak pernah juga menyebut ya Yasin, nggak ada. Ya Toha, nggak ada. Tapi ada yang berani itu. Ala Yasin, wah, harap pang suara. Ala Toha itu nama Nabi Muhammad. Tapi apakah dari hadis itu ada? Nggak ada. Nah itu begitu. Dan Rasulullah juga tidak pernah menerangkan huruf yang terpotong-potong itu, maksudnya huruf yang sendirian di awal surat itu tidak, Rasulullah tidak pernah menerangkan ini itu hanya ahli tafsir saja yang mengira-ngira. Kalau alif itu Allah, lam malaikat, mim Muhammad, itu ada yang menerjemahkan begitu. Ada orang betakon lalu dijawab kenapa? Karena alif lam itu adalah Allah, alif itu adalah Allah singkatannya, lam malaikat, mim Muhammad. Tapi Rasulullah, para sahabat nggak ada yang menerangkan itu. Sudah sami'na wa ata'na, Rasulullah nggak menerangkan tuh kadebi himat juga betakon enggak. Para sahabat tuh nggak model-model itu betakon. Nah, alif lam mim. Nah, ini adalah sesuatu yang merupakan mukjizat dari Allah SWT. Buktinya pian mungkin sudah membaca, tidak salahnya ulun terangkan kembali. Itu ada seorang sarjana dari Mesir namanya Rosad Khalifah. Terimajinasi ketika membuat sebuah skripsi, ya, terimajinasi kenapa jadi maka Allah itu memulai ayat dengan terputus-putus. Itu pasti ada mukjizatnya. Lalu dicoba-coba untuk kalau bahasa kita untuk pada masa itu kan mengkomputerisasi. Jadi ini mesti ada kehebatannya kan. Zaman Rasulullah nggak ada orang-orang yang ingin mencoba-coba utak-atik tuh kadedep. Sudah pokoknya yakin ya, sudah Al-Quran tuh benar deh gitu. Nah, tapi semakin lama semakin hari kan orang ingin juga apa sih sebenarnya
kok hebat begitu itu. Lalu ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu menghitung hurufnya, menghitung huruf dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Itu ternyata mulai ba sampai mim itu berjumlah 19. Ini apa ini gitu nah. Wah itu terus menerus dicari, itu cari itu udah pakai komputer. Tempo dulu mungkin ya komputernya tuh macam apa. Nah, jadi ternyata huruf-huruf yang berkelipatan 19 itu banyak sekali gitu nah. Tidak sedikit gitu nah. Ini mesti merupakan sebuah keistimewaan atau mukjizat di dalam Al-Qur'an, ditinjau dari hurufnya tok loh ya. Hurufnya tok. Jadi kan macam-macam orang itu mengilmiahkan Al-Qur'an. Nah, jadi ada juga yang terakhir ini, ada seorang peneliti dari Jerman itu mengumpulkan Al-Qur'an dan mengumpulkan Bible, mengumpulkan cetakan-cetakan Al-Qur'an. Itu dikumpulkan seluruh cetakan yang ada di dunia ini berjumlah 42.000. Gak tahu cetakan mana, pokoknya Al-Qur'an dicetak semua yang ada di dunia ini kumpulkan. Ya pian mungkin betakon, mah akonnya mencari Quran. Nah, orang meneliti kok, ya biar aja. Apa urusan kita kan gitu. Diteliti 42.000, kemudian juga dikumpulkan 24.000 dibalik Bible yang ada di dunia ini. Begitu diteliti Pak, dari 42.000 tulisan Al-Qur'an itu tidak ada satupun yang berbeda. Ini bukan egois loh ya, bukan egois loh. Orang meneliti itu kan ada satu orang ya, kalau Pak ada pembimbing satu, ada pembimbing dua, ada nang apakah kayak itu nah orang nang kuliahan tuh nah. Oh ini kada pati kuliah bihimat. Jadi kan mesti ada apa namanya yang mempertimbangkan terhadap penelitian itu benar atau tidak. Tidak ada satupun yang berbeda antara satu dengan. Nah, kalau terjemah itu ya mesti berbeda. Kalimat-kalimat itu mesti ada bedanya. Oh, di Indonesia dulu yang jadinya apa al-wali ya, aulia itu artinya pemimpin. Oh sekarang diganti dengan teman setia kok. Coba bayangkan Islam Nusantara nawayah ini nih. Itu nggak tahu nanti setelah kita Quran yang bahwa kita harus memilih pemimpin ya, pemimpin yang mereka itu dari kalangan mukminin itu bisa hilang. Itu biayanya besar Pak. Biayanya merubah Al-Qur'an. Contoh atau ngalih-ngalih dari Ahad menjadi Minggu, itu biayanya besar Pak. Kalender ya, kalender itu yang tulisannya Minggu ya, yang tulisannya Ahad itu ditukari beratan juga bayangkan. Begitu beredar di pasaran ada tuh yang menukari. Coba bayangkan. Kemudian apa? Dilempar kalender yang tulisannya kada lagi Ahad tapi Minggu. Coba. Itu tahun 71 coba, hanya aja sebelum tahun 71 itu Ahad ya, beratan Ahad itu nah. Kemudian mereka punya program untuk meminggukan Ahad coba. Akhirnya kita pun kan minggu gitu. Padahal maknanya minggu itu dikata Domingus. Domingus itu adalah Tuhan orang-orang Romawi. Coba bayangkan, dewa dari Romawi Domingus. Kemudian menjadi Minggu, coba bayangkan. Apabila kita pengantinan Minggu. Apa bayangkan? Minggu. Kalau ulun semalam milad Muhammadiyah Hulu Sungai Utara Ahad. Oh, Minggu, Ahad. Jadi coba apa? Biayanya besar Pak. Akhirnya apa ya? Jadi sudah menjadi
sudah menjadi kebiasaan seberataan orang Islam pun juga minggu. Al-Ahad itu kan 1, Senin Itsnain 2, ya toh? Selasa Ats-Tsulatsa 3, Rebo dari kata Arbi'a itu Rebo, Arba'ah ya kalau 4. Kemudian Al-Khamis dari Al-Khamis nih, Al-Khamsu 5. Al-Jum'ah maknanya sitah, Jum'ah itu 6. As-Sabtu namanya As-Sabtu 7. Itu Arab Cuma mereka ingin merubah minggu Ahad jadi minggu, ganal biayanya biar. Ya sama sekarang ini bagaimana kita sejak milenial tahun 2000 itu mencoba dunia untuk mentahun barukan supaya kaum muslimin orang Islam itu mengagung-agungkan tahun baru, sehingga segala sesuatunya kayak kita ini merencanakan segala sesuatunya tahun yang akan datang kan begitu. Makanya tahunnya tahun Masehi, sehingga kita sendiri pun ulun sendiri kok jauh-jauh ditanya hari ini tanggal berapa, tanggal Islam tahuam. Coba bayangkan ulun seorang sampai kada tahu bahwa bulan ini bulan apa, bulan Ramadan kan bulan apa. Ya, coba bayangkan jadi nggak jauh-jauh ulun seorang sebagai seorang muslim pun tidak kenal, maksudnya tidak memperhatikan hari-hari bahwa hari ini tanggal 24 Desember, esok hari Natal. Nah itu hafal tuh bang. Betul bang, kalau tanggal hijriahnya berapa? Tahuam. Nah ini pak, jadi kita ini akhirnya kita ini terjajah oleh minggu, terjajah oleh Masehi, sehingga tahun hijriah itu tidak mampu untuk berjalan di atas jalan perekonomian, di atas jalan politik, tidak mampu pak. Kita nggak mampu, jadi tidak ya kalau di Saudi Arabia pun juga walaupun mereka menggunakan yang pertama itu adalah tahun hijriah, tapi tetap karena soal ekonomi perpolitikan dunia juga menggunakan penanggalan Masehi. Nah itulah itu contoh bahwa memang kita perjuangan kita itu jauh, masih banyak lagi yang perlu diperjuangkan, dan memang namanya perjuangan itu ya nggak pernah selesai Pak. Belum selesai mati kan gitu kita. Jadi apa yang menjadi cita-cita kita itu memang tidak pernah tercapai, tapi yang penting kita cita-cita yang bagus, cita yang bagus kayak itu. Bahwa kemudian tercapai berat juga karena umur kita juga terbatas Pak. Nah itu contoh. Jadi dari Bismillahirrahmanirrahim itu kemudian dia berkembang ya Pak ya, dari kata-kata ism, al-ism, bismi rabbi, ikra bismi ismun. Nah dari situ ismun, selain daripada Bismillahirrahmanirrahim itu kan jelas sudah itu jumlahnya 114, itu berkelipatan juga 19. Kemudian dari ismun itu selain daripada Bismillahirrahmanirrahim itu berjumlah 19. Ism itu ikra bismi rabb ism. Nah itu contoh, di lain-lain ayat juga begitu, itu hanya jumlahnya 19, 30 juz itu berarti kelipatan 19. Kemudian Ar-Rahman baik, selain daripada Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 57. Jumlahnya berapa? 57. Itu 3 kali kelipatan 19. Luar biasanya Ar-Rahim selain daripada Bismillahirrahmanirrahim itu berjumlah 114. Jadi kalau Ar-Rahman itu 57, Ar-Rahim 114, berarti 2 kali lipat.
Ini maknanya apa? Nanti kalau kemudian dimaknakan ke tafsir selain daripada Bismillahirrahmanirrahim, Bapak ya. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahman ar-rahim. Dalam surat Al-Baqarah itu kan ada Ar-Rahman, itu seluruh 30 juz jumlahnya 57. Kalau Ar-Rahim jumlahnya 114. Itu berarti 2 kali lipat dibanding dengan Ar-Rahman. Apa maknanya yuk? Maknanya disepakati oleh para ulama, Ar-Rahman itu salah satu daripada nama Allah yang Allah memberikan sifat terhadap dirinya Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman itu silaturahmi ala makhlukin, adalah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Jadi tidak ada satupun yang ada di alam ini, semua ciptaan Allah itu pasti diberikan kasih sayang oleh Allah. Apakah ia itu beriman, apakah ia tidak beriman, semua dikasih oleh Allah. Cuma nanti ya ada begitu loh, ada orang yang pekerjaannya berekonomi kurang bagus, ya, orangnya kada tapi sembahyang, tapi sogeh. Jangan heran Pak, di situ apa yang disebut dengan istidraj gitu, namanya lanjuran. Satu saat Allah itu mudah saja untuk mengambil gitu loh, karena memang bukan miliknya kok. Makanya kita jangan memaksakan sesuatu yang bukan milik kita, itu akan diambil juga oleh Allah Pak. Tetapi entah kapan mengambilnya itu urusan Allah gitu loh. Jadi yang baik itu adalah apa yang sudah menjadi ketetapan dari Allah, itulah yang kita terima. Itu yang kita terima Pak. Namanya dalam istilah tauhid namanya al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah sebuah apa? Bekal yang tidak akan habis. Itu namanya al-qanaatu. Tapi kalau at-tama'u, yang namanya ketamakan, ya nama semua juga orang hendak banyak Pak. Hendak banyak, tapi janganlah hendak banyak itu kita tidak taat gitu loh. Kita tidak taat itu atoma, namanya serakah. Namanya serakah Pak. Artinya apa? Boya jam 11 kalau di daerah kita sini, jam 11 siang tuh boya berhenti toh begawe itu. Gitu loh. Nah kita ini enggak Pak, melampaui batas itu. Kan begitu. Satu tomat lagi ya. Tiap hari satu tomat. Padahal dalam Al-Quran, fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima yal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, ya contohnya seperti itu, melampaui batas. Sama kalau kita itu bagi-bagi waris tuh jangan pernah Pak keinginan kita untuk melampaui batas. Ada ampun seorang, kenapa jadi kita itu model hendak banyak, ya janganlah. Makanya kadang-kadang keluarga itu ada yang ulun aja gini, menerima apa yang menjadi bagian pian. Itu tambah lapah nama membagi itu Pak. Ada keluarga ulun terserah aja, siapa lah menerima ya. Nyaman aja kamu menerima aku bukan membagi lapah. Kan seperti itu. So, yang membagi itu kan kadang keinginan untuk dapat banyak ada. Kalau yang menerima, nah seperti itu. Jadi hati-hati. Dan kita juga kadang-kadang terus terang saja Pak, kadang-kadang ya soal ekonomi itu kadang-kadang itu gitu. Hati-hati betul. Kadang-kadang ketika ini ibu-ibu atau bapak-bapak, ketika seorang suami itu meninggal dunia, berdua dia punya harta, itu kita sepakat, walaupun ada juga yang tidak sepakat bahwa itu kan namanya harta gono gini. Begitu, walaupun ada juga sih yang nggak mau harta gono gini itu. Artinya kalau kita sepakati bahwa dalam hukum perkawinan pengadilan agama itu yang namanya keluarga, sudah bapak dan ibu berkeluarga dengan nikah, itu milik bersama. Apa yang dihasilkan bersama. Lain kalau hasil dari tempo dulu, nah itu yang masing-masing.
Tapi apa yang dihasilkan bersama, umpamanya dari nol berkembang dah. Nah, perkembangan ini adalah milik bersama. Kalau dapat 1.000.000 sekong mati, maka yang mati itu dapat separuh 500.000. Ini berarti 500.000 itu harus dibagi gitu loh. Karena meninggal, istrinya dapat bagian juga 1/4 kalau nggak punya anak. Kalau punya anak 1/8. Kalau si suami ini punya bapak dan punya ibu, bapak dan ibu itu dapat 1/6, 1/6, Pak. Ini kadang-kadang begitu bini mati, padahal bini itu berisi mama lawan abah, harta warisan. Kada tehirani mama abahnya nang mati nih. Nggih. Kadang-kadang bapaknya dan abahnya kadang mengerti juga, menuntut juga sopan loh di kita ini. Oh toh harta anakku tuh mana? Jarang mau betakon seperti itu. Orang mestinya kalau istri mati 2-3 hari kah? Kalau usah menghadang menyeratus, apa menyeratus? Menyeratus tuh Pak, kalau disewakan berapa juta itu? 3 bulan. 3 bulan itu berapa juta? Ini Pak. Ini pernah bininya mati hinip. Padahal punya harta. Itu seharusnya datang ke bintuha kita masih hidup nih. Ini kayak apa Pak? Nah harta kami berdua ini ada 1.000.000.000. Nah itu maka mau 1.000.000 itu ngalih ya. Siapa orang? Ayo makan atau kalau 1.000.000 itu kan paling kayak itu. Datang ke rumah abah dan mama, berapa ngarang? Harta kami 1.000.000. Bawah aja gitu. Beriakan aja 1.000.000.000. Oh, lain tuh. Loh kita tuh bila banyak itu lain Pak. Tapi kalau orang nang yakin biar sedikit pun tetap ini bahaya harta kami itu 1.000.000. Jadi 500 ampun bini ulun yang meninggal ini. Nah, ulun kada bisi anak, ulun dapat 1/4. Nah, sisanya abah lah yang jadi waris. Kemudian mama dapat 1/3. Manis kayak itu. Ini kada 500-an ini bawa laki ulang, bawa bebini pulang. Wah, kasihan pulang Pak, bini kita ini memakan warisan yang semestinya diberikan kepada ayah ibunya istri yang terdahulu. Nah Pak, itu memang seperti itu dalam Islam Pak. Yang namanya seseorang itu bersuami beristri itu terkena oleh pembagian waris, itu begitu. Kalau kadang hendak dibagi jangan bebini, nah itu aja penting alih. Tapi hendak hatimu Pak. Kalau memang hendak itu mesti harus berbagi gitu loh. Itu memang hukum seperti itu. Nah, makanya ada beberapa ulama yang mengatakan hadis mungkin itu kurang masih perlu ketika memahami idza khadara wa idza khadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzukuhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Itu surat Al-Imran. Surat An-Nisa. Apabila ketika kita membagi harta warisan, ketika membagi harta warisan itu ada kerabat. Nah, ada kerabat ulul qurba. Kerabat itu ya orang yang dekat dengan kita yang membagi, tapi mahduf itu nggak dapat ya karena tertutup. Seperti paman kan itu nggak dapat Pak kalau kita punya anak laki-laki. Kalau yang mati itu punya anak laki-laki, paman tertutup. Nah, kalau kita punya kae, abah kita itu kan, ini Pak Ustadz Abdul Aziz tuh, itu Ustadz Aziz tuh sering menerangkan, ulun sering baca juga di itu kan tertutup Pak, itu namanya kerabat. Diberi Pak itu kerabat yang dekat-dekat itu. Wal yatama, ada anak yatim, apalagi anak yatim itu masih kerabat. Ataupun di tetangga kita ada anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang miskin ini pun mungkin kerabat kita atau tetangga kita, beri. Jadi maksudnya kalau setelah dikumpulkan harta warisan itu umpamanya 102 juta umpamanya. Barang yang 2 juta itu
Nah, itu diberiakan ya, nih, sebelum dibagi itu nang 2 juta ini, nah dibagi dulu ke kerabat, dibagi ke anak yatim, dibagi orang-orang miskin sekitar itu, nah dipapai kalau bahasa kita, nah tahu dipapai lah ya. Enggak. Jadi sebelum membagi yang 100 juta nang 2 juta barang, nah itu, nah itu Al-Quran tapi jarang Pak. Begitu orang membagi kada ingat lah gitu, ingat di duit itu. Ulun tapi kalau nggak datang ke ulun rajin begitu berapa duit seberataan ini Pak Haji Pak Haji. Nah kemudian ada sisanya itu 1 juta, 1 juta berikan ke kerabat siapakah, memerasani 50.000 kah, 100 kah, sesuai dengan banyaknya. Kalau miliaran ya banyak lah, 500.000 kan senang. Itu seperti itu tetangga kita ya toh, tetangga kita yang sering tahu bahwa kita sakit, siapa juga negara tetangga juga menelpon akan kita nang jauh. Iya kalau, nah tetangga perlu juga diberi itu. Makanya baik-baik teman tetangga. Sebelum anak-anak kita mengetahui tentang diri kita, tetangga itu ianya. Nah, jadi ada jumlah harta warisan kita itu sebagian. Nah, untuk memberi farzuquhum minhu, berikan mereka itu ya, dzawil qurba wal yatama wal masakin, itu begitu Pak. Nah banyaknya kemana-mana kata deh, kayak itu Pak. Ada tahu lagi lah ceramah ini, bebulik pulang kemana nih. Nah jadi Pak, Allah itu mengungkapkan namanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ternyata kasih sayang Allah ini kalau ditinjau dari nama Allah yang jumlahnya 114 selain Bismillahirrahmanirrahim, itu banyak sekali diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa Pak, dibanding dengan seluruh makhluk. Contohnya apa? Begitu di dunia, apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala diridhoi, senang kita, bahagia kita waktu di dunia, itu rahim dari Allah Pak. Kita nggak usah berpikir seperti orang-orang yang tidak taat kepada itu urusan orang, tapi yang jelas bahwa kita sudah memberikan kita kan sebuah organisasi Pak. Katakan kalau ada organisasi ya masjid lah, itu memberikan pencerahan kepada orang, apakah itu hari Jumat ataukah selamatan. Makanya ulun sampaikan kepada pian, kalau ada acara tasmiyah atau acara apa Pak, pas berkumpul dengan orang banyak, ayo Pang juga berikan kesempatan salah seorang ustadz kita menyampaikan seantum dua antum, seayat dua ayat, supaya orang juga memahami itu. Kami sangat anjurkan teman-teman di Amunte maupun di Alabio, ketika ada acara-acara ngumpul orang, apakah arisan ngalih ya kita ngarannya kayak itu tuh Bang, ngumpulkan orang, kasih ceramah. Kalau orang kan biasanya kalau arisan di tempat orang yasinan itu ngalih aja kita umpat aja juga situ aja. Tapi begitu kena kita, jangan yasinan dong. Nah, jangan yasinan. Bahwa kita juga baca surat yasin ya juga sih. Cuman kalau secara bersama-sama supaya dapat ini kan itu nggak ada tuntunannya, ganti dengan ceramah. Nah, ketika itu kita menyampaikan, nah ya tentu ya dengan sangat bijaksana. Kita nggak bisa juga kalau membid'ahkan syirik sarik orang, lo kok sandal pulang hilang ngalih. Lo bisa juga lo Pak. Jadi kita hati-hati juga. Kalau kita diundang mau ada ceramah di Pemda, ini ampeh Bang di Pemda itu kena corona ini itu ampeh ya ceramahan. Artinya apa? Kita sampaikan yang kira-kira ya sedikit ada jual masuk kan. Jadi apa sekalian? Nah ini artinya apa? Ketika ini hanya bicara satu aja nih Mas. Ar-Rahman itu jumlahnya 57. Itu berarti 3 kali 19. Tapi kemudian kalau Ar-Rahim 114 itu 6 kali 19. Coba. Banyak Pak, rahmat, kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Ulun pernah menyampaikan bahwa ketika orang meninggal dunia maka dia akan menyesal.
Tetapi kita orang-orang yang sudah beramal soleh, begitu meninggal nggak pernah kita merasa menyesal. Nggak pernah menyesal kita. Kenapa? Karena ketika itu kita tidak lagi ingin kembali ke dunia. Qala rabbirji'un dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Ya Allah, bolehkah ulun ke dunia? Allah mengatakan nggak bisa kamu kembali ke dunia. Ada barzakh. Wa bi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada barzakh, ada dinding yang tidak bisa dikembalikan lagi ke dunia. Memang buktinya adalah orang-orang yang mati itu balik lagi ke dunia. Nggak ada, Pak. Berarti di sana tuh nyaman toh? Atau kada nyaman? Yang kada nyaman dapat siksa itu dia nggak bisa dapat apa? Dapat surat cuti dari malaikat munkar dan nakir. Apa minta cuti bang malaikat munkar, anak melihatnya kekanakan di kampung? Ada, Pak. Yang mendapatkan nikmat dikubur, buat apa kembali ke dunia? Repot, Pak. Repot vaksin. Biar kalau melihat di televisi itu asa bingung juga karena ada vaksin cuma matian jar. Nah, maka di WA nih ya tadi begitu disuntik mati. Nah hidup banyak kejebak. Jadi kadang-kadang seperti itu jadi bingung. Jadi yang mati-mati itu karena mau kembali lagi ke bontok muyak dah. Berdiam dikubur. Jadi jangan pernah kita berpikir yang mati memikirkan kita, enggak. Mereka sudah berbahagia, mereka ada yang mendapatkan siksa, naudzubillahi min dzalik. Makanya kita akan berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu bacaan sebelum salam. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau dari siksa neraka jahanam dan dari siksa kubur. Ini contoh. Nah, jadi itulah gambaran. Jadi ini hanya ingin sini saja, artinya bahwa rahmat Allah itu luar biasa kepada orang yang beriman dan kepada orang yang makhluk termasuk makhluk yang tidak bertakwa tadi itu hanya separuh 57. Nah, kira-kira ingin sini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada masih berapa menit Pak? Semenit. 10. 1 menit nggih. Kaina pulang dilanjutkan. Karena habis bahan ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.